ku mau pujimu dan tinggikan namamu. Besar anugerah dan kasih-Mu, sempurnalah kebaikan-Mu, benar dalam segala jalan-Mu. Ku puji dan sembah-Mu, aku mau puji-Mu dan muliakan namamu. Aku mau puji-Mu dan tinggikan namamu. Dekat semua orang yang berseru dan yang takut karena namamu. Kau bangkit sebagai Tuhan dan Raja. Ku angkat pujianku, aku mau puji-Mu dan muliakan namamu. Aku mau puji-Mu dan tinggikan namamu. Ku mau tinggikan namamu. Ku mau tinggikan namamu. We bless you, Lord. We give you all the glory, all the honor.
ke-11 Diakon Mewar Kuler Baik. Deo amal rewulan rekta inaniang tanah bawah amal tanah tiniang nadar tanah amapu ruang balik atabi ang sawi ke dunia mai sairi wong itam isung benu plau nenggalek lateng kuk lekuk nerabaler eng ita ina norama hinata pukunulu amata gawi waa doto na imbeli bolo na done na imbeli delor memaku memong mestibol ameng baret rakung beru sagang saring running lema grau santo himo jadi sakramento ordi jadi kegulo pabelum kita ralala ro'o kita geke baali dilir mai tora uneng meretwa ento nora gong gedang lindu na unega kita soka to jabo agai himo ama itang mo ang bispo abdon long kinus da punya BR ama ola jaga plamang ribong serani sawi yei keuskupan agung ini mai himosai ama tanibo na intawa lulung rimu ordo Karmel beruhore Wairkau Paroki Santo Yosef Regio Indonesia Timur Tanawatanain Rawanara na blirang ganu bau mulai ama amin rimu diakon sebom belakang ganu wair na blirang ganu bau belakang na hatamatana blirang na haboru pati yana kamanguput na lebur lekuk ganu tebuk laut itu buat na hapli adu bakalikat ganu baki reta ini yan Masih belum apa-apa.
para biarawan dan biarawati, Bapak Pastor Paroki, beserta panitia dan kabisa imam, serta seluruh umat paroki mengaku. Kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan sedikit tutur atau nasihat bagi pengalaman sebagai saudara tua di dalam Ordo Karma. Jadi paling tidak tutur sore ini lebih kepada para frater yang akan menerima takziah. Para frater, ada yang bilang menjadi imam itu sulit. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa hidup sebagai seorang imam itu sulit. Apakah benar? Jika para frater bertanya kepada saya, Romo, apakah benar hidup sebagai seorang imam itu sulit? Saya dengan sigap lebih seorang tentara yang sulit adalah bagaimana kita bisa terus-menerus hidup setia mengikuti Yesus Kristus dan menjadi seperti Yesus. Itulah yang sulit. Bukan menjadi imamnya, bukan hidup sebagai imam yang sulit, tetapi bagaimana kita bisa terus-menerus setia mengikuti Yesus Kristus dan hidup menjadi seperti Yesus. Itu adalah usaha yang juga diusahakan oleh seluruh umat manusia, oleh seluruh umat Allah. Jadi sama tujuan hidup kita
tujuan hidup kita dengan umat Allah sama, dan apa yang kita usahakan dalam hidup sebagai imam itu adalah sama. Saya mohon para frater Tuhan tidak berkecil hati. Wah, kalau gitu apalah artinya aku jadi imam? Tidak ada lebihnya sama sekali. Sama. Kalau ditanya frater atau Romo, apakah ada lebihnya sebagai seorang imam? Kita jawab sepantasnya kita mendukung dan mendoakan agar supaya saudara-saudara kita yang akan ditabiskan menjadi imam akan mengemban tugas imamat jabatan yang khusus ini dapat menunaikannya dengan baik. Untuk menjalankan tugas itu, mereka dibantu oleh sejumlah perangkat peralatan yang mengingatkan mereka tentang hal yang amat khusus, sehingga apapun yang mereka lakukan sebagai imam, khususnya dalam mempersembahkan Ekaristi, mereka menjalankan tugas imamat yang khusus yang menuntut mereka menjadi imam yang kudus, menuntut mereka untuk sungguh menjadi serupa dengan Kristus. Sudilah menyucikan dan menguduskan kalix-kalix ini oleh pengurapan dan berkat kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan bertakhta kini dan sepanjang masa. Pemberkatan patena-patena dan bejana-bejana ini, ia dikuduskan dan dijadikan makam baru tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, demi Kristus Tuhan kami. Semoga kain-kain korporale ini dikuduskan oleh berkat rahmat-Mu, agar di atasnya dikuduskan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan meraja bersama Dikau sepanjang segala masa. Mari memberkati pala-pala ini untuk menutup tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan meraja bersama Dikau sepanjang segala masa. Bangsa dan kekal, Engkau menyuruh supaya Musa hamba-Mu membuat pakaian imam, agar mereka memenuhi pelayanan dengan pakaian itu di hadapan-Mu, demi kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Hadirlah di tengah kami, dan sudilah memberkati pakaian-pakaian imam ini, agar melalui pelayanan yang kami lakukan dengan rendah hati, Engkau mencurahkan rahmat dan berkat berlimpah. Semoga pakaian ini tetap layak dan terberkati untuk upacara-upacara ilahi dan rahasia-rahasia kudus. Dan semoga para imam-Mu, khususnya saudara-saudara kami yang akan dihabiskan besok, yang mengenakan pakaian kudus ini, tetap Engkau lindungi dan Kau jaga terhadap segala percobaan dan godaan roh-roh jahat.
pada hari ini akan berakhir bagi ke-11 diakon kita, tatkala imamat cita-citanya akan dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Suatu perjalanan dengan berbagai pengalaman, tapi yang terutama pengalaman jalinan kasih yang mereka secara pribadi bangun dengan Tuhan yang memanggil dan mengajak mereka untuk tugas pelayanan. Pelayanan para imam untuk memimpin umat-Mu. Pada hari ini Engkau berkenan memilih para diakon gereja-Mu ini untuk menerima martabat imamat. Karuniakanlah kepada mereka suatu pengabdian dan pelayanan yang setia kepada kehendak-Mu. Semoga di dalam Kristus mereka kuat mengusahakan kemuliaan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan bertakhta kini dan sepanjang masa. Dalam figur gembala kita yang selalu menjadi model bagi para gembala dalam setiap zaman dan sejarah yang sedang berubah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dalam sikap penuh iman. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari kitab Yeskiel bab 34 ayat 1 sampai 16. Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri.
Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang dari surat pertama 1 Petrus bab 5 ayat 1 sampai 11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan pernah mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian sabda Tuhan. Mari sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok,
dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Akan merestui, mendoakan dan penuh iman. Diakon-diakon yang akan ditahbiskan imam dipersilahkan tampil ke depan. Diakon Agustinus, imam dari Ordo Karmel, saya hadir. Diakon Franciscus Saverius Bau, calon imam dari Ordo Karmel, Saya hadir. Diakon Frumensius Abu. Bapa dalam surga, kami berdiri di hadapan-Mu menyampaikan syukur berlimpah kepadamu, karena dari antara anak-anak kami ada yang Engkau panggil dan pilih untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu melalui urapan imamah. Kami dengan tulus dan gembira menyerahkan mereka kepada kehendak-Mu. Ambillah mereka dan jadikanlah mereka milik-Mu seumur hidupnya. Biarlah seluruh kehendak, pikiran, perasaan mereka menjadi milik-Mu. Engkau telah mempercayakan kami untuk melahirkan dan membesarkan mereka. Kini kami menyerahkan mereka kembali ke dalam tangan-Mu. Mereka adalah milik-Mu. Pakailah mereka untuk mewujudkan rencana-Mu bagi dunia dan manusia. Janganlah mereka dibiarkan berjalan sendiri di tengah kehidupan dunia yang menggelisahkan dan mengancam dirinya dan kehidupan umat beriman seluruhnya. Allah, Bapa di dalam surga, akhirnya kami mohon, urapilah mereka dengan urapan imamat suci, dan janganlah Engkau mengizinkan apapun boleh melepaskan imamat dari diri mereka. Kami mohon doa ini dengan perantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Uskup diminta untuk mentahbiskan para calon imam ini. Diakon ini layak untuk ditahbiskan imam. Menurut penilaian umat
dan orang-orang yang mengenalnya. Diakon-diakon ini layak ditabiskan menjadi imam. Saya dan umat yang hadir di sini adalah saksinya. Dengan bantuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai imam. Bapak, kita mendengarkannya dengan penuh perhatian. Rekan-rekan imam, para biarawan, biarawati, serta umat sekalian yang saya kasihi, ke-11 diakon, rekan kerja, serta sahabatku dalam imamat yang saya kasihi pula. Di paroki Santo Yosef ini, paroki tertua dan pertama dalam Keuskupan Agung ND ini, Anda bersebelas akan ditabiskan menjadi imam. Dan jeripayah, kecemasan dari para perintis lembaga pendidikan ini serta penerus-penerusnya kini menghasilkan buah panen perdananya. Betapa membahagiakan dan sekaligus pula mengharukan. Dalam peristiwa besar ini, peristiwa istimewa dalam hidupmu pribadi, para diakon yang saya kasihi, Anda ditabiskan imam pada tahun 2003. Pada tahun yang sama ini, di Keuskupan Agung ND telah ada 3 paroki berpelindung Maria Karmel, yakni paroki Gunung Karmel Wolopeo, paroki Maria Kusuma Karmel Bu Nuaria, dan paroki Maria Gunung Karmel Raja Wawo Kepigepan ND. Karya kenabiannya nampak sia-sia dan rasa frustrasi menghantui dirinya di saat ia takut akan pedang seorang wanita. Elia melarikan diri jauh-jauh ke tengah padang gurun di sebuah gua di puncak Gunung Horeb. Namun justru di sana, di tempat pelariannya yang sunyi itu, Tuhan datang menemuinya, bukan dalam kekuatan alam yang dahsyat, angin ribut, gempa bumi dan api, melainkan dalam bisikan angin sepoi-sepoi basah. Pertemuan dengan Allah di Gua Horeb inilah menjadi sumber kekuatan Elia untuk mulai lagi, untuk berani kembali ke realita hidup bangsanya yang mengkhianati Allah dan mewartakan kehendak Allah dengan berani dan dengan suara lantang. Para diakon yang saya kasihi, beberapa waktu yang lalu Anda telah mengikrarkan kaul abadi hidup membiara dalam Ordo Karmel. Seperti Elia, melalui aturan-aturan ordo serta dalam kebersamaan komunitas, kamu membangun relasi khusus
dengan Allah, membina kekudusan dan kesempurnaan hidup. Hari ini Anda akan ditabiskan imam, disaksikan ribuan umat. Kamu berjanji untuk mengabdi gereja lokal dalam karya pastoral umat dimanapun kamu ditempatkan. Hidup membiara serta kekhasan dan kekayaan hidup rohani Anda kiranya menjadi harta bernilai bagi kehidupan umat yang Anda akan melaksanakan tugas-tugas yang akan kau terima. Bersediakah saudara melaksanakan dengan cermat tugas seorang imam dalam kerjasama yang setia dengan uskup-uskup untuk menggembalakan umat Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus? Saya bersedia. Bersediakah saudara mewartakan sabda Allah dengan cara yang pantas dan bijaksana dalam memaklumkan Injil dan mengajarkan iman Katolik? Saya bersedia. Bersediakah saudara merayakan misteri Kristus dengan hormat dan setia sesuai dengan tradisi gereja, terutama dalam korban Ekaristi dan sakramen tobat demi kemuliaan Allah dan pemudusan umatnya? Saya bersedia. Menyerahkan diri kepada Allah demi keselamatan manusia? Dengan bantuan Allah, saya bersedia. Calon imam Carlos Cola, Dominikus Dinong Dagones, berjanji ke saudara untuk hormat dan taat kepada uskup dan pemimpin ordomu? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pun. Franciscus Saverius Bao, berjanji ke saudara untuk hormat dan taat kepada uskup dan pemimpin ordomu? Saya berjanji. Allah yang telah memulai karya baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Yohanes Kok, untuk hormat dan taat kepada uskup dan pemimpin ordomu? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah
Gregorius, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Athanasius, doakanlah kami. Lantaran Kristus Tuhan kami. Kekuasaan-Mu segala sesuatu berkembang dan diteguhkan. Oleh kuasa Roh Kudus Engkau telah mengangkat pelayan-pelayan Kristus Putra-Mu dalam pelbagai tingkat untuk membangun bangsa imamat. Sejak perjanjian lama dengan sakramen-sakramen yang kudus, Engkau telah mengadakan pelbagai jabatan serta memilih orang-orang dalam pelbagai tingkat dan jabatannya untuk bersama Musa dan Harun memimpin dan menguduskan umat. Atas cara ini telah Kau perbesar pengaruh Musa di padang gurun dengan bantuan pikiran dan kebijaksanaan 70 orang. Pakaian resmi seorang imam. Jangan turun mas. Kenakanlah kasula dan stola ini, pakaian resmi seorang imam, dan jadilah pelayan umat yang baik. Kasula dan sekolah ini, pakaian resmi seorang imam. Kasula dan sekolah ini, pakaian resmi seorang imam.
Demikianlah kasula dan sekolah ini pakaian resmi seorang imam dan jadilah pelayan umat. Kasula dan sekolah ini pakaian resmi seorang imam dan jadilah pelayan umat yang baik. Kasula dan melalui kuasa Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, semoga Dia mendampingi engkau demi kesucian umat-Nya dan demi kemuliaan. Melalui kuasa Roh Kudus, Allah Bapa telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Dia mendampingi engkau demi kesucian umat-Nya dan demi kemuliaan nama-Nya. Dia mendampingi engkau demi kesucian umat-Nya dan demi kemuliaan namanya. Orang oleh umat Allah ini, hayatilah apa yang terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini. Hayatilah apa yang kau berbuat, selaraskanlah hidupku dengan rahasia salib. Merayakan Ekaristi. Kepada
persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah, Engkau menghendaki imam-imammu melayani altar korban dan melayani umat. Kami mohon semoga oleh kekuatan korban ini, Engkau berkenan akan pelayanan hamba-hambamu ini. Dan semoga pelayanannya itu menghasilkan buah berlimpah yang senantiasa menetap di dalam gerejamu. Demi Kristus, Tuhan dan perantara kami. Mari marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Bapa yang kudus,
Yamiga Perdu Hosanna, moregaeo. Sambutlah dengan rela persembahan kami serta seluruh umat-Mu. Ini kami persembahkan kepadamu juga untuk hamba-hamba-Mu ini yang telah Kau lantik menjadi imam. Sudilah memelihara anugerah-anugerah-Mu dalam mereka, agar jabatan yang mereka terima berkat kemurahan ilahi juga mereka laksanakan hingga tercapai hasil-hasil ilahi. Ya Allah, semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dan sambil menengadah kepadamu, Ia bersyukur serta memuji Dikau, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia bersyukur serta memuji Dikau, lalu menyerahkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Juga kami umat yang berdosa ini mengharapkan belas kasihan-Mu, supaya kami boleh menjadi anggota keluarga para kudus. Janganlah Kau adili perbuatan kami, tapi ampunilah kesalahan kami demi Yesus Kristus. Dalam Dia Engkau menciptakan, memberkati, dan menganugerahkan segala sesuatu yang baik kepada kami. Dengan perantara Kristus dan bersama Dia serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu Allah yang Maha Kuasa segala hormat dan pujian sepanjang masa. Semoga kami jangan henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga,
komunitas dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah gembala kita yang baik, yang tidak menghendaki bahwa seorang pun dari kita binasa atau menghilang pergi. Marilah kita berdoa kepadanya agar supaya dikaruniakannya kepada kita keselamatan dan damai. Kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah perantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita.